Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum Siang warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Yang Mbak, Ya, kita Mbak, lanjutkan perkuliahan kita hari ini ya. Sekarang minggu ketiga perkuliahan dan kita udah masuk ke materi keempat ya. Materi keempat ini kita pelajari mengenai elektroteknik ya. Maksudnya teknik-teknik atau eh, aspek-aspek yang berkaitan dengan kelistrikan. Di antaranya ada hukum Ohm ya, hukum Ohm, kemudian rangkaian paralel, termasuk juga rangkaian seri, lalu kerja listrik nanti ya, kerja listrik, pemanasan, lalu beberapa komponen dari kapasitor misalnya, kapasitas dan kapasitor, elektromagnetisme, transformator atau transformer, dan seterusnya. Ya, kita pelajari hal-hal tersebut di materi ini tentang elektroteknik. Sebentar. Hmm, oke. Ya, ya ini materinya. Nah, pertama-tama kita harus eh, review ulang dulu ya mengenai konsep dasar dari kelistrikan. Ya. Jadi dalam arc welding terutama ya, kita gunakan energi listrik untuk melakukan pengelasan. Jadi energi listrik. Nah, energi listrik ini tentunya akan menghasilkan panas. Nah, kita gunakan kelistrikan untuk meningkatkan eh, panas dari suatu material sehingga mencapai titik lelehnya atau melting point. Ya. Nah, jadi karena kita gunakan prinsip-prinsip dasar kelistrikan tadi, ya kita harus mengerti dulu eh, mengenai kelistrikan tadi ya, kelistrikan, terus kemudian arc ya, arc yang akan dipelajari secara khusus di materi berikutnya. Dan kita juga akan belajar rangkaian listrik serta sumber daya atau power source. Ya, ya sumber daya dari listriknya itu. Jadi kita dari PLN misalnya, dari PLN masuk ke mesin las. Nah, mesin lasnya itu kita perlu bahas sedikit ya. Ya, jadi konten-kontennya ini ya itu termasuk ke dalam eh, peralatan peralatan welding dan juga bagian dari tekniknya, teknik aplikasi, manufacturing and application teknik. Nah, yang pertama mengenai kelistrikan tentu kita kenal ada yang namanya arus dan tegangan atau voltase. Yang kemarin sudah kita diskusikan di pertemuan 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Jadi apa bedanya antara arus dan tegangan? Nah, arus itu adalah flow of electrically charged particle. Ini adalah aliran dari partikel-partikel yang bermuatan listrik. Nah, dalam material, terutama material logam ya, yang menghantar listrik adalah elektron. Nah, di sini kan tidak ada ion yang bebas bergerak ya. Kalau ada ion yang bebas bergerak, selain elektron juga ada ion. Tapi ion itu dalam padatan tidak bisa eh, bebas bergerak ya. Jadi yang bisa bergerak adalah elektron. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya, dalam logam itu terjadi ikatan logam. Jadi ikatan logam itu dideskripsikan seperti lautan elektron.
Jadi gambarnya seperti ini. Jadi misalnya ini ada atom-atom logam ya yang bersentuhan satu sama lain, dan atom-atom logam itu punya ciri khas elektronnya sedikit. Kalau elektronnya banyak, jadilah dia non logam. Kalau non logam berikatan secara kovalen, artinya elektronnya itu berpasangan dan berikatan ini, berikatan di tempat. Pas kalau kovalen. Sedangkan kalau elektron-elektron logam, elektronnya cuma sedikit. Seperti ini. Jadi misalkan ini yang merah ini adalah atom-atom logam. Nah, sekarang kita kasih setiap atom logam itu misalnya ada satu elektron. Di situ elektron satu, 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 satu. Seperti itu ya. Nah, karena satu-satu elektron itu sedikit elektronnya, dan berikatan dengan dekat ya, si kulit atomnya itu saling bersentuhan, jadi elektronnya itu bisa bebas bergerak kemana-mana ya. Jadi elektron itu tidak dimiliki satu atom logam lain lagi. Elektronnya loncat-loncat kemana-mana. Nah itu yang dinamakan sebagai ikatan logam atau metal bonding. Nah, karena sifat yang spesifik inilah makanya logam itu bisa menghantar listrik. Beda dengan padatan lainnya, misalnya padatan ion seperti keramik atau seperti garam ya. Nah itu terdiri dari ion positif dan ion negatif, dan itu tidak ada elektron yang bebas bergerak di antaranya, sehingga padatannya tidak bisa menghantar listrik seperti itu. Apalagi kalau misalnya padatan polimer seperti karet ya atau plastik. Nah itu ikatannya kovalen sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. Nah ini juga berhubungan dengan sifat mekaniknya ya. Kalau logam itu lentur atau ductile karena di antara padatan ini hanya ada elektron yang bisa bergerak. Kalau kita bengkokkan, di situ eh, tidak ada gaya tolak menolak di situ. Dibandingkan dengan ion-ion, kalau diberikan gesekan sedikit, diberikan sedikit, posisi ionnya berubah, yang positif ketemu positif, tolak menolak ya. Kayak gampang pecah kalau yang keramik dan garam. Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kalau dalam arus tadi yang bergerak itu adalah elektron ya. Nah, ini elektron yang saya bilang tadi yang titik-titik biru ini, jumlah elektron yang bebas bergerak. Karena elektron yang di dalam atom juga ada, tapi kita tidak perhitungkan karena dia berada di tingkat energi yang lebih rendah dan tidak bisa bebas bergerak karena dia terikat sama inti. Nah, banyak atau jumlahnya elektron yang bergerak itu disebut sebagai arus listrik. Ya. Banyaknya dalam satuan waktu, misalnya setiap 1 jam dia lewatnya berapa. Ya, dia maksudnya lewatnya per satuan waktu ya, sorry. Jadi misalnya per detik itu berapa jumlah arus atau jumlah muatan yang lewat. Oke. Seperti yang sudah disampaikan juga kemarin, elektron itu nilai muatan yang negatif, sedangkan ada tempat kosong yang ditinggalkan elektron itu namanya hole ya, atau lubang, itu muatannya positif. Sehingga seolah-olah elektron yang negatif memiliki arah pergerakan yang berlawanan dengan arus listrik yang positif. Ya, sebenarnya yang positif itu hole-nya, lubang yang ditinggalkan oleh elektron-elektron. Nah, eh, sementara kalau volt itu tegangan nih. Jadi dalam tanda kutip seberapa cepat partikel tersebut si eh, elektron atau si muatan itu lewat. Ya mirip seperti eh, buah jatuh dari pohon. Itu kan ada energi potensial kan di situ ya. Semakin tinggi buahnya ada di pohon, semakin besar kemungkinan dia untuk jatuh ya, karena ada potensial di situ.
Nah, mirip seperti ini di voltase ya. Jadi semakin besar voltnya, semakin cepat pula nanti dia terjun. Si elektronnya itu lompat seperti itu. Nah, ya ini tadi ya. Eh, electric current adalah aliran eh, partikel pembawa muatan, sementara potensial adalah kekuatan arus, kekuatan aliran dari elektron. Nah, sama seperti saya bilang tadi kecepatan. Seberapa cepat dia menumbuk, seberapa cepat dia lewat, seberapa kuat dia lewat. Gitu. Em, kalau di sini dijelaskan kalau seperti dengan aliran air di dalam pipa. Nah, air, jumlah air itu harusnya, nah seberapa cepat airnya lewat di pipa, seberapa deras, nah itu volt ya. Jadi volt itu seperti berapa deras ya, untuk mencapai. Oke. Dan ini dalam rangkaian ya, arus itu adanya ketika dia bergerak mengalir, ya. Mulai dari yang positif ke negatif. Karena arus listrik itu didefinisikan listrik yang bermuatan positif. Nah, sementara kalau volt itu dasarnya atau asalnya dari sumber daya, power source. Dan di tengah sini ada resistance atau hambatan. Hambatan ini yang menghalangi uh, si pergerakan arus. Pasti ada hambatan. Dia ngurus KTP. Jadi ada gaya yang menyebabkan arus untuk mengalir. The force causing the current to flow is an electrical potential difference. Jadi gaya yang menyebabkan arus listriknya mengalir adalah perbedaan potensial antara dua titik di sirkuit, sehingga menarik elektron-elektron yang bermuatan uh, negatif ke kutub positif. Jadi gini. Jadi perbedaan keduanya positif dan negatif. Uh, Semakin besar perbedaannya, maka akan terjadi aliran elektron. Alirannya dari negatif ke positif, ya. Diwalikan dengan I. Nah itu kayak perbedaan tinggi lantai. Jadi yang positif lebih tinggi daripada yang negatif. Berarti nanti arusnya turun dari atas ke bawah. Harus ada perbedaannya, perbedaan potensial. Oke. Nah, ini sama dengan yang saya sebut tadi, kalau elektron itu dari negatif ke positif, sementara konvensi atau perjanjian current atau arus itu dari positif ke negatif. Oke. The level of current is in a circuit is defined as the rate of electron charge flow. Jadi tingkat arus atau besar arus di dalam uh, rangkaian itu didefinisikan sebagai laju atau berapa cepat atau seberapa banyak elektron yang mengalir, sehingga persamaan I sama dengan min N kali Q. Jadi ada persamaannya, I sama dengan negatif N. I itu current, N itu jumlah berapa banyak elektron sepanjang waktunya, dan Q adalah charge atau muatan elektron. Jadi muatannya ini dalam satuan coulomb. Kalau satuan coulomb ada muatan elektron. Kalau di fisika, muatan elektron itu adalah besar muatan elektron. Nah, elektron itu muatannya sebesar minus 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Minus 1,602, jadi Q-nya ya, jadi Q-nya minus 1,602 kali 10 pangkat
min 19 belum. Itu untuk satu elektron. Dan muatan ini sama dengan proton. Ya, proton juga sama, tapi nilainya positif di sini. Plus 1,602 kali 10 pangkat min 19. Berarti dikali N ya. Jadi I sama dengan N dikali Q. Nah, itu adalah jumlah arusnya dalam satuan ampere. Tanda negatif di sini yang menunjukkan kalau elektron itu muatannya negatif. Itu juga udah konvensional. Maksudnya udah perjanjian terlebih dahulu ya kalau elektron itu membawa muatan negatif. Kemudian resistansi atau hambatan. Ya, maksudnya konduktor di sini adalah penghantar listrik. Karena tadi kan elektronnya harus dibawa sama penghantar listrik dari kutub negatif ke kutub positif kan, si elektron itu. Nah, bahan-bahannya itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Jadi konduktor-konduktor yang berbeda itu memiliki eh, kemampuan yang berbeda pula untuk menghantarkan listrik. Oke. Misalnya konduktor yang panjang dan tipis seperti wire atau seperti kabel itu memiliki eh, hambatan listrik yang bergantung pada panjangnya, penampang melintang, dan resistivitas, ya, ketahanan atau kehambatan dari materialnya, resistivitas aja. Ya. Jadi resistansi ini atau hambatan itu dinyatakan dalam ohm. Nah, ohm itu satuannya ya. Nah, rumusnya R atau resistensi sama dengan rho dikali L per A. Di mana L ini, rho ini adalah massa jenis atau densitas material. Rho adalah densitas ya, rho sama dengan densitas, kemudian L sama dengan panjang, panjang berapa panjang materialnya, dan A adalah cross sectional area yang ini ya, area. Oke. Kemudian cross section area. K itu adalah konduktivitas. Nah, ya ini ada rumus lainnya. R R L O perpanjang. Udah ya dulu ya. Jadi resistivitas itu seringkali bergantung dengan suhu. Jadi kalau semakin tinggi suhunya, hambatannya akan makin besar. Ya kira-kira untuk setiap logam itu sekitar 0,4% pertambahannya per 1 derajat Celcius. Jadi kenapa suhunya mempengaruhi eh, hambatan pada logam? Ya karena suhu itu menyebabkan atom-atom dalam logam itu bergerak tidak ini ya, tidak teratur ya. Elektronnya juga bergerak tidak teratur, bervibrasi semakin kuat sehingga sulit untuk mengantarkan elektron yang bergerak gitu. Karena gerakannya sendiri udah nggak teratur, semakin acak gerakannya, kayak sulit untuk mengantarkan elektron listrik.
Ini ada dua jenis rangkaian ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang rangkaian seri, hambatannya disusun bersampingan, berurutan, serial kan urutan, serial urutan. Kalau rangkaian seri berarti berurutan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau hambatan yang satu itu putus, berarti tidak ada aliran ke hambatan tersebut, temannya atau tetangganya itu juga kehilangan sumber listrik. Tapi kalau paralel dia bertetangga, masing-masing memiliki uh, sumber sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau misalkan yang satu R1 itu putus, atau mati atau rusak, R2 nya tetap jalan. Ya, itu bedanya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri, total dari R-nya adalah penjumlahan R1 tambah R2 di sini. Gabung, tambahin aja. Tapi kalau paralel, dia resiprokal. Seper R, apa nih? R total atau R resultan, R total lah ya. Sama dengan seper R1 tambah seper R2. Jadi nggak langsung serta-merta sama jumlah aja, tapi mengikuti persamaan seperti ini. Ya, lalu tentunya jangan lupakan power source ya. Power source itu uh, sumber energinya dari mana sumber energi, sumber daya. Agar suatu arus dapat bergerak, dibutuhkanlah sebuah rangkaian listrik tertutup, closed circuit atau CC, closed circuit. Jadi supaya jalan arusnya harus rangkaiannya tertutup dan ada voltase, ada beda potensial seperti itu. Ya. Nah, di mana kalau energi yang lebih besar dibutuhkan, eh, apa namanya, power source ini, sumber energi ini adalah generator ya, yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, itu untuk yang eh, kalau kita butuh energi yang lebih besar. Tapi kalau untuk unit-unit yang portable, lebih baik ya, lebih baik menggunakan baterai, di mana baterai itu mengkonversi energi kimia ke energi listrik. Maksudnya gimana sih perbedaannya? Ya, misalnya kalau kita mau eh, listrik buat rumah aja, kalau masih mati lampu misalnya, mati lampu, kita butuh ngidupin lampu serumah, ada lampu, ada TV mungkin, ada kulkas, ada AC. Nah, itu lebih praktis pakai eh, apa namanya, genset gitu ya, genset. Ya walaupun tuh ada energi kimianya di situ ya. Tapi kan energi kimia dari bahan bakarnya berubah menjadi energi gerak dulu. Jadi gensetnya eh, bergerak ya, bergerak karena ada pembakaran di situ ya. Jadi pembakaran mesin bensin, kemudian menggerakkan mesinnya dan mesinnya itu menghasilkan eh, arus listrik lewat turbin. Nah, itu sama dengan yang berjalan di PLTU misalnya. Di PLTU. PLTU itu ada turbin yang bisa digerakkan dari uap ya, dari uap hasil pembakaran batu bara. Jadi kan PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap. Sama dengan PLTA, PLTA pembangkit listrik tenaga air, ada bendungan, air dibuat air terjun ya, sehingga airnya memiliki energi kinetik yang kuat, dapat memutar turbin. Nah, turbin itu apa sih? Turbin itu kebalikan dari eh, motor listrik. Kita bilangnya dinamo ya. Dinamo. Yang namanya dinamo itu ya turbin itu prinsipnya sama ya. Dinamo listrik. Jadi kalau ada yang main mobil-mobilan zaman dulu ya, mobil Tamiya,
itu kan mengubah listrik jadi gerak. Nah, kita balik nih, gerak jadi listrik. Namanya dinamo. Dan dinamo ini digunakan di sepeda jadul ya. Sepeda jadul belum ada lampunya, belum ada daya listrik baterai. Jadi lampunya dapatnya dari dinamo yang dihubungkan ke ban. Jadi kalau bannya gerak, nanti dinamonya menghasilkan listrik, jadilah lampu untuk penerangan si sepeda itu. Ya itu ya kalau power power generatornya power generatornya butuh energi besar ya, nggak menghasilkan energi untuk rumah, untuk mesin las itu harus dari power source yang mekanik biasanya ya, termasuk PLTA tadi, PLTA, PLTU dan lain-lain. Tapi kalau yang kecil-kecil ya kayak HP, mainan, jam, apalagi laptop ya, kan kecil-kecil. Nah itu cukup pakai baterai saja. Baterai, baterai itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah untuk penerapan ya di pada welding kita sebut namanya power source. Power source itu adalah suatu unit yang mengubah energi listrik ya dari mains atau dari sumber utama baik dari PLN ataupun genset menjadi bentuk yang cocok untuk welding. Itu gunanya power source. Jadi bukan dia penghasil energi dari alam gitu enggak. Untuk mengubah energi dari uap enggak. Memang udah ada energi dari PLN, tapi masuk ke power source di mesin las itu ya diubah bentuknya menjadi bentuk yang cocok untuk mengelas. Seperti itu ya. Nah, ini ada alternator. Alternator itu mengubah eh, mengubah gaya gerak menjadi listrik. Ini alternator tuh ada di ini loh, di mobil. Kan mobil ada aki ya. Nah, aki itu dipakai untuk kelistrikan mobil. Nah, tapi kan lama-lama bisa habis ya. Untuk itu makanya di dalam mobil ada alternator namanya. Alternator itu ketika dia bergerak menghasilkan listrik dan listrik itu disimpan lagi ke dalam aki. Jadi seolah-olah aki mobil itu nggak akan pernah habis ya. Kalau mobilnya jalan, aki mobil nggak akan habis. Kecuali kalau udah rusak ya, udah rusak atau dia udah nggak nyimpan lagi. Itu ya alternator. Ya ini yang dihasilkan oleh uh, dinamo tadi. Prinsipnya seperti ini. Nah, satu lagi kita mengenal hukum Ohm. Ya, jadi ada eh, hubungan antara voltase dengan eh, hambatan atau resistor ya dengan I atau current atau arus. V sama dengan R kali I, di mana I ini adalah arusnya, arus listrik yang mengalir di konduktor, sementara V adalah tegangan yang sudah diukur dalam volt dan R adalah hambatan yang diukur dalam ohm. Secara spesifik, hukum ohm itu menyatakan bahwa R ini konstan, tergantung dari arus. Nah, tapi jika resisten atau ohmnya ini tidak konstan, eh, ya hukum ini nggak bisa disebut hukum ohm gitu. Ya namanya hukum ohm itu R-nya konstan gitu ya. Itu intinya kalau hukum ohm. Jadi hukum ohm ini sebenarnya adalah hubungan empiris. Hubungan empiris itu maksudnya berdasarkan hasil hasil percobaan. Empiris itu ya. Bukan teoretikal tapi empiris. Empirical. Ya, di mana secara akurat mendeskripsikan konduktivitas dari mayoritas yang luas ya. Secara luas mayoritas material-material yang dapat mengantar listrik. Dan besarnya itu besar atau skala dari arusnya itu beragam.
Tapi ada juga banyak material ya, beberapa material yang nggak mengikuti aturan ini. P sama dengan R kali I. Dia tidak mengikuti hukum Ohm. Makanya disebut sebagai material-material non-ohmic. Ya, jadi secara umum memang mengikuti hukum Ohm, tapi ada yang tidak. Nah, hukum Ohm dalam fisika itu digunakan untuk beberapa generalisasi, ya untuk mempermudah aja. Contohnya menggunakan bentuk vektor dari hukum ini dan di ke material science. Ya, J sama dengan sigma kali E, di mana J itu adalah current density atau uh, kerapatan muatan. Ya, jadi J ini kerapatan muatan pada suatu lokasi tertentu di dalam material resistif, dan E adalah medan listrik. Ya, medan listrik daripada ada daerah tersebut, dan sigma adalah konduktivitasnya. Oke, ini ada contoh. Ya, ini ada contoh rangkaian seri ini ya. Rangkaian seri. R1-nya 12 ohm, R2-nya 14 ohm, R3-nya 13 ohm. Ya. I-nya kan pasti dari positif ke negatif. Nah, kita ganti dulu R-nya menjadi R total. 2 R1 tambah R2 tambah R3. Karena ini adalah rangkaian seri. Ditambahin aja. R1 12 ohm, R2 14 ohm, R3 13 ohm. 12, 14, 13. Jadi 39 ohm untuk R-nya. Oke. Jadi sehingga gambar yang di kiri ini dapat digambar ulang ke kanan. Ini sama gambarnya nih. Seakan-akan material ini, rangkaian ini terdiri dari eh, satu resistor ya. Hambatannya cuma satu, 39 ohm. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan IR. Nah, karena V-nya udah ada 48 volt, kita hitung I-nya, I sama dengan V per R, yaitu 48 per 39 atau 1,234 ampere. Sorry, 1,23 ampere. Nah, ini adalah eh, penerapan dari hukum Ohm saya tadi. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam tentang sirkuit-sirkuit paralel dan seri. Ya, ketika suatu arus mengalir melalui hambatan listrik, tidak hanya terjadi voltage drop. Voltage drop maksudnya penurunan voltase, tapi juga terjadi generation of heat. Maksudnya setiap ada hambatan, selain tegangannya turun, pasti juga ada terjadinya panas di situ, untuk panas. Ya, jadi tadi harusnya lewat ke lampu, karena lewat ke lampu, tegangannya jadi turun, jadi lambat ya, melambat. Nah, setelah dia melambat, kan dia bawa energi ya, sebagai energi yang turun tadi, di, dilepaskan dalam bentuk panas. Oke. Nah, daya dari panas ini mengikuti hukum Ohm. Ya. Jadi daya daya itu ya dalam satuan watt itu satuannya adalah watt ya. Rumusnya P atau simbolnya P sama dengan P dikali I. Ya, P itu power atau daya, V itu eh, voltasenya, dan I adalah arusnya. Oke, Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu mengenai kelistrikan sebelum lanjut? Ada ya. Nah, ini
Ini hafalannya aja ya. Ada V, I, P, R. Jadi hubungan asalnya tadi kan I sama dengan V per R. Atau R sama dengan V per I. Atau P sama dengan I kali R. Kalau diganti-ganti jadi seperti ini. V, P sama dengan P kali I, bisa V per P kuadrat per R, bisa I kuadrat per R. I sama dengan V per R, bisa P per P, bisa akar P per R, dan lain-lain. Jadi ini ada beberapa, ada 12 ya, ada 12 rumus antara P, I, P, dan R. Nah ini eh, besar-besarannya. Kalau arus, besarannya arus, simbolnya I, satuannya ampere, yang bersimbol A. Kalau tegangan, voltase, simbol besarannya V, satuannya volt, eh, tandanya atau simbolnya V. Dan seterusnya ya. Kalau power watt, energi joule, frekuensi hertz, resistance ohm, indukansi Henry, kapasitansi farad, Faraday, magnetic flux Weber, dan magnetic flux density Tesla. Ini adalah beberapa besaran dan satuannya. Nah, kemudian rangkaian listrik. Ya, resistansi atau hambatan-hambatan yang digabungkan, hambatan dari dua resistor yang berhubungan dan digabungkan disebut sebagai sebutannya atau penjumlahannya adalah secara aritmetik, dijumlah aja di total biasa. Ya. Karena apa ya? Karena eh, jumlah arusnya sama ya menghubungi mereka gitu. Ke semua listrik itu, ke semua hambatannya itu mengalir jumlah arus yang sama. Nah, tapi kalau rangkaian paralel, eh, aturannya adalah tegangannya tetap. Jadi kalau untuk hubungan seri atau rangkaian seri itu arusnya yang sama di semua titik. Tapi kalau paralel tegangannya yang sama. Nah, sirkuit paralel, rangkaian paralel memiliki beberapa komponen yang dapat diatur di tempat-tempat terpisah seperti ini. Jadi kalau seperti ini gambarnya, total arus I1 tambah I2 tambah I3. Total tegangan sama semuanya dimanapun. Sementara kalau resistance ekivalen itu seperti ini. Atau penjumlahan dari resistance. Super RQ sama dengan super R1 tambah super R2 dan seterusnya. Next, ada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu membantu kita dalam menganalisa rangkaian-rangkaian listrik dengan berbagai komponen untuk eh, untuk membuat si arusnya itu bergerak, ya, maupun si voltasenya itu jalan. Nah, aturannya di hukum Kirchhoff atau hukum arus Kirchhoff ya, total dari arus pada sebuah titik itu nol. Ini valid kalau kita mengikuti arah arusnya. Atau secara lebih mudah ya, kita dapat menyebutkan atau kita dapat menyatakan bahwa total dari arus yang mengalir pada suatu titik itu sama dengan
arus yang keluar. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, totalnya nol kan? Nah, ya lebih gampang kalau arus masuk sama dengan arus keluar. Misalnya kayak ini dari mana ini? Ini deh ya yang ini. Nah, ini arus masuknya I1 sama I2. Sorry, I1, I2, I3. Ya kan? Yang keluar adalah I4. Berarti I4 ini adalah penjumlahan I1, I2, dan I3. Oke. Itu tadi hukum arus. Nah, sekarang hukum tegangan. Kalau menurut hukum Kirchhoff tegangan ya, total dari eh, apa namanya, voltage atau tegangan ya, tegangan yang bergerak di sekitar listrik rangkaian tertutup ya, totalnya adalah nol. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa tanda-tanda positif atau negatif, ya pasti ada tandanya positif sama tanda negatif. Nah, kalau begitu eh, lihat arah gerakannya, ya, arahnya ke arah mana. Totalnya harus menjadi nol. Misalnya ini ada 14 volt yang dihasilkan. Nah, kita sebutlah P1. Kemudian P2 dan P3-nya sama-sama 7 volt. Berarti eh, 14 volt itu keluar voltnya positif. Dan karena ini resistor atau eh, pembatan, pasti nilainya mengurangi dari 14 ya. Makanya ini 14, ini 7 dan 7. Seperti itu. Ya, sementara kalau yang ini kan yang paralel ya. Kemudian yang kanan ini yang eh, ini yang seri, ini yang paralel ya. Ini paralel. Ini ada dua sumber arus yang 9 volt dengan 6 volt. 9 volt dengan 6 volt. Yang di sebelah sini yang warna biru, nah ini 6 volt dan ini 3 volt. Nah, total dari sini, rangkaian yang tertutup ini adalah nol. Sehingga eh, arus yang bergerak, tegangan yang bergerak ke sini adalah 6 volt. Karena kan ini sumber arusnya 6 volt. Kemudian yang di sebelah kirinya 9 volt, ada biru di sini ya, ada yang hijau dan ada yang biru di sini. Ya, sehingga ada tiga tegangan yang bergerak. Ada satu, ada dua, ada tiga ya. Ada tiga. Ada di power source, ada yang di resistor, ada dua. Yang power source ada 9, R1-nya ini mau dicari, dan yang kanan ini 6 volt yang tadi. Nah, ini totalnya menjadi 15 volt. Ya, tegangan itu kita lihat juga arahnya. Ya, kemudian sumber arus, sorry, bentar.
Ya, sumber daya tadi bisa menghasilkan DC maupun AC. Ya. Kalau DC harusnya sama terus sepanjang waktu harusnya sama. Sementara kalau AC harusnya berubah-ubah seperti ini. Ya, ada fasanya. Nih. Nah, kalau baterai itu pasti seringkali menghasilkan DC. Kalau AC itu dapatnya diperoleh dari generator sederhana kayak alternator tadi. Nah, ada karakteristik dari AC. Kalau AC itu dapat mengubah arahnya, arah dari arusnya ini. Jadi dia bolak-balik, bolak-balik. Dia dapat mengubah arahnya pada frekuensi tertentu. Misalnya kalau suatu power source melakukannya selama 50 siklus per detik, berapa 50 kali, berarti bolak-baliknya berarti disebut sebagai 50 Hz. Nah, makanya nanti kalau dia di generator atau ada di sumber-sumber arus AC, ya pasti ada frekuensinya di situ Hz. Itu tandain frekuensinya berapa kali buatannya berpindah dalam 1 detik. Nah, apa kelebihannya si AC ini? Kelebihannya sangat mudah, voltasenya kita tingkatkan atau diturunkan pakai transformator atau transformer. Nah, mesin las yang lama kayak Lincoln DC400 yang ada di sini ya, yang besar. Nah, itu pakai eh, mesin lasnya jenisnya trafo transformator. Jadi di dalamnya tuh ada gulungan, ada dua buah gulungan. Nah, jadi dia akan mengubah tegangannya. Nah, kalau kita ingin mengantarkan listrik pada jarak yang jauh sekali, ya kayak di PLN lah, PLN misalnya dari PLTA sampai ke rumah kita, itu sangat bagus kalau pakai voltase tinggi, karena biar cepat ya, cepat sehingga arusnya itu ya di perjalanan nggak banyak hilangnya. Kalau lambat, lama-lama kan jadi panas ya, jadi heat dissipation kan, disipasi, ya, hilang sebagai panas, itu energinya hilang. Nah, makin lama, makin kelamaan sampai ke rumah orang habis. Makanya dipakai itu untuk eh, menghantarkan listrik dari jauh, pakailah AC dengan tegangan tinggi. Jadi kita lihat di atas-atas ya, kalau ada di perumahan atau yang di dekat sutet ya, pasti tulisannya tegangan tinggi. Tahu sutet ya? Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang kayak menara tinggi gitu, yang besi-besi gitu, yang ada kabel besar-besar. Nah, itu tegangannya sangat tinggi karena untuk mempermudah sampainya harus listrik. Tapi kalau daerah current mau dipakai untuk penghantaran jarak jauh, nah itu gampang hilang nanti energinya di jalan. Nggak semudah AC. Tapi walaupun begitu AC nggak praktis digunakan nih sehari-hari. Ya pasti peralatan listrik kita itu ada adaptornya tuh. Ada adaptor di dalamnya atau paling nggak di colokannya itu ya. Colokan itu kadang ada yang kayak ini aja, kayak colokan laptop, nah kayak biasa saya ini. Ini ada adaptornya. Nah, kayak gini nih. Ini ada adaptornya. Jadi mengubah arus AC yang ada dari PLN ya masuk ke colokan. Di sini diubah dari AC jadi DC, sehingga yang dipakai di baterainya, yang di mesinnya itu, yang di peralatan kita pakainya pakai DC. Diubah dulu sama adaptor. Nah, kalau trafo-trafo itu, kalau yang di luar ya, yang di PLN itu, adanya di gardu-gardu listrik. Tuh, kalau ada yang lihat, eh, nggak pernah lihat gardu listrik ya. Bukan gardu yang besar-besar, gardu yang kecil-kecil aja. Kayak perumahan biasanya ada tuh. Jadi dia dari jauh menuju perumahan, ada trafonya kecil,
ya seperti ada tiang gitu lah, ada dua tiang, nanti ada alatnya sebesar laptop lah, sebesar. Itu di dalamnya ada kumparan trafo. Nah itu lewat situ masuk ke rumah orang udah lebih turun arusnya, bukan arus, voltnya turun ya, voltnya turun. Nah masuk ke rumah orang udah 220 volt. Kalau di perumahan di Indonesia. Lalu ada polarity. Ini kemarin kita bahas ya polarity. Ada polarity. Ada DCEN, ada DCEP. Nah, ada istilah lainnya. DCSP, DCRP. DCSP atau direct current straight polarity langsung langsung itu logam kerja, benda kerjanya kutubnya positif tapi elektrodanya kutub negatif. DCEN makanya elektrodanya negatif, namanya direct current straight polarity. Jangan sampai bingung ya, ada DCEN ada DCSP sama dia. Nah DCSP ini membuat aliran aliran elektron itu dari eh, negatif ke positif. Itu sebentar. Oh. Ya intinya ya eh, baik DCEP maupun DCEN prinsip kerjanya sama. Elektron itu dari yang muatannya negatif menumpuk ke positif. Ya, dari yang negatif menumpuk ke positif. Nah, siapa yang ditumbuk oleh elektron, itulah yang lebih panas. Ya, jadi kalau DCEN elektrodanya negatif, berarti elektron dari elektroda menumbuk benda kerja yang positif, makanya benda kerja lebih panas. Gitu. Begitu juga dengan DCEP. DCEP elektrodanya positif, ya kan? Berarti benda kerjanya yang negatif. Akibatnya elektron dari benda kerja menumbuk elektrodanya yang lebih panas. Nah, siapa yang lebih panas itu akan lebih cepat melelehnya, lebih banyak melelehnya. Makanya kita gunakan kedua polaritas tersebut ya seringkali ya untuk SMAW untuk dua eh, pas yang berbeda ya. Ada yang root pas itu pakainya yang CEN karena kita butuh tembusan di situ, terutama yang groove ya. Kita butuh tembusan sehingga eh, materialnya harus meleleh lebih dahulu supaya tembus elektrodanya si whirlpool-nya. Tapi kalau di atasnya hot pass filler dan capping itu kita butuh tambahan elektroda, depositnya harus banyak di situ. Jangan dijebol lagi. Jangan pakai DCN. Kalau DCN nanti jebol lagi dia. Nah, harus ditutup atasnya. Makanya pakai elektrodanya yang lebih cepat meleleh. Nah, DCEN tadi karena penetrasi dalam ya, penetrasi dalam itu akibat ini, akibat benda kerjanya lebih cepat meleleh. Itu cocok untuk pengelasan plat tebal. Oke, mesin las yang jenisnya adalah AC transformator itu bisa bekerja pada polaritas manapun. Ya, karena kalau apa namanya rangkaiannya itu AC, dia selalu berubah-ubah terus kan ya. Sehingga AC itu kan nggak punya polaritas sebenarnya. Dia DCEN, DCEP, elektrodanya bisa positif, bisa negatif. Ya, ya. Nah, walaupun begitu, elektroda-elektrodanya, ya kalau kita pakai elektroda khusus punya AC, ya sebaiknya digunakan di AC juga sih. Walaupun bisa aja digunakan di DC kalau kita punya elektroda tertentu. Nah, beda dengan DC, DC itu 70-30, tergantung yang positifnya di mana.
Tapi kalau untuk AC bagi dua, panasnya itu 50-50, setengahnya di base metal, setengahnya di elektroda. Jadi penetrasinya eh, merata lah ya, nggak terlalu dangkal, nggak terlalu dalam, ya nggak terlalu sempit juga. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita butuh untuk mengetahui polaritas mana yang kita butuhkan. Apakah AC, DCN, apa DCFP. Ya, karena ini butuhkan untuk uniform bit appearance. Jadi kita butuhkan untuk tampilan manik kelasnya itu seragam. Hasil pengelasannya baik. Ya. Karena kalau polaritasnya itu nggak tepat, nanti penetrasinya jelek, nggak tembus ya. Lalu irregular bead shape, bentuk maniknya nggak teratur. Lalu ada excessive spatter, berlebihan spatter-spatternya, sulit mengontrol arc, terlalu panas, rapid burning of the electrode, jadi elektrodnya terlalu cepat memanas, terlalu cepat terbakar. Itu kalau polaritasnya tidak sesuai. Oke. Nah, kemudian ada magnetisme dalam welding. Magnetisme, ada magnetnya. Jadi gaya elektromagnetik itu dibawa dari medan elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Jadi medan listrik sama medan magnet itu tidak bisa dipisahkan. Dia memancar melalui radiasi elektromagnetik. Jadi di seluruh jagat raya ini ada medan elektromagnetik yang bisa memancarkan radiasi elektromagnetik termasuk cahaya matahari. Nah, cahaya itu adalah radiasi elektromagnetik. Jadi bentuknya itu dia tegak lurus. Ya, dia kayak kita ibaratkan kalau misalnya gelombang ya, kan cahaya itu punya dua sifat, partikel dan gelombang. Kalau misalkan kita bahas yang gelombangnya. Nah, kalau gelombang itu kan merambat lewat medan, medan ya, medan misalnya di tali, kita gerakkan talinya, itu terjadi gelombang tali. Kalau di air, di kolam misalnya kita jatuhin batu, nanti ada gelombang kan ya, gelombang transversal yang ada bukit, ada lembah. Nah, itu gelombang mekanik namanya. Gelombang mekanik, gelombang yang merambat pada suatu benda padat, suatu benda lah ya, suatu benda material. Eh, Kalau di bunyi itu gelombang akustik maksudnya. Kalau yang di bunyi itu juga merambat di udara. Nah, kalau elektromagnetik merambatnya pada eh, medan magnet dan medan listrik tegak lurus. Misalnya medan magnet, medan listriknya yang atas bawah, magnetnya yang kiri kanan gitu. Merambatnya ke depan. Jadi gini, bisa saya jelasin. Coba cari aja nggak videonya ya. Jadi dia yang satu begini, maju ke depan, yang satu kiri kanan. Ya, ada bukit, ada lembahnya. Coba lihat. Ya. Nah, elektromagnetisme itu beda lagi. Jadi ada elektromagnetik, ada elektromagnetisme. Eh, Elektromagnet maksudnya eh, sifatnya itu sifat listrik yang menghasilkan magnet. Itu juga ada. Ya, itu muncul juga gara-gara medan magnet dan medan listrik tadi dia sepaket, nggak bisa dipisahin. Nah, elektromagnetisme ini maksudnya adalah medan magnet yang diproduksi dari pergerakan muatan listrik dan arus-arusnya dalam konduktor. Jadi medan magnet ini mengelilingi konduktor seperti cincin. Jika konduktor berbentuk seperti koil ya, seperti koil itu kayak gulungan ya, gulungan. A magnetic field similar to the one of a bar magnet is generated. Jadi kalau bentuknya koil atau gulungan,
nanti medan magnetnya seperti magnet batang. Nah, maksudnya gimana? Kalau arusnya listriknya kayak gini, ya seperti di kiri ya, satu arah, nanti medan magnetnya keliling, puter seperti ini. Nah, tapi kalau medan magnetnya muter gini, uh, medan listriknya seperti ini, magnetnya malah lurus, jadi dia berlawanan. Itu kita ambil dari sini ya, di aturan tangan kanan, tangan kanan. Kalau medan magnetnya ini, medan magnetnya berarti mana? Berlawanan jarum jam, berarti arusnya ke atas. Kalau dibalik, medan magnetnya berlawanan jarum jam. Medan magnetnya searah jarum jam, bawah gitu ya. Itulah ya. Nah, ini. Arah arah dari tangan kita ini, garis si jari kita ini arahnya ke mana? Lalu ada arusnya ke arah mana? Gitu ya. Dan ini digunakan prinsip ini ya untuk NDT MPI, Magnetic Particle Inspection, Magnetic Particle Testing, MTPT. Nah, ini magnetic test. Jadi kita berikan listrik untuk mempengaruhi medan magnet eh, partikel-partikelnya. Jadi di suatu plak kita kasih cat magnetik, kemudian dikasih uh, medan listrik, nanti ada terbentuk medan magnet di situ dan akan memperlihatkan mana yang ada defect. Ini ya. Nah, ada ada ini installation-nya ya, pakai electromagnetic yoke seperti ini, dan ada menggunakan prods, ya. Flow equipment with prods. Yang itu contoh aja. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu mengenai listrik? Ya, agak panjang ya. Memang kalau listrik itu kita review aja sebenarnya dari pengetahuan-pengetahuan yang udah ada sebelumnya. Jadi ini cuma review sifatnya. Pak, izin tanya Pak, Ya, silakan. listrik, listrik ini berarti kita ada prakteknya bongkar trafo ya Pak? Kenapa? Prak- Bahasa Inggris yang pengenalan listriknya ini berarti kita ada bongkar trafo ya? Kayak yang Bapak Bongkar bilang trafo. kan tadi ada yang pengubah gulungannya itu. Iya, kalau ngubah gulungan enggak sih. Cuman kalau melihat isi dalamnya ada nanti kita lihat. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya. Ntar, ini prakteknya apa ya? Sini dulu. Praktikum listrik dasar aja. Ya, praktikumnya cuma praktikum listrikan dasar. Ya, mungkin nanti kita ngukur ini dulu ya. Ngukur pakai multimeter ya. Dan rangkaian-rangkaian yang sederhana lah. Jadi semua materi tadi kita praktekin ya, Pak? Enggak semuanya. Kan ini review aja. Soalnya kan kita bekerja dengan mesin las, yang mesin las itu menggunakan komponen listrik, jadi kita paling nggak tahu isi dalamnya lah ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke, kita break dulu selama nanggung break entar lagi lah ya. Nanti 14.45 kita break 15 menit ya. Sebentar. Ini kita lanjut dulu sedikit.
Oke, 1445. Ya, ada beberapa istilah ya yang perlu kita pelajari kembali. Ada kapasitas, ada kapasitor, ya. Ada kapasitas, kondenser, induktansi, dan induktor. Yang pertama kapasitor. Ya, kapasitor itu terbentuk dari dua benda yang eh, apa ya? Geometris itu berarti ya bentuknya bentuk geometris kayak kubus atau eh, ya balok gitu ya, bentuk geometris ya tertentu bentuknya yang muatannya berbeda. Muatannya satu positif, satu negatif mungkin ya. Yang terletak di jarak tertentu secara satu sama lain. Biasanya benda ini adalah dua plat yang paralel. Kapasitor ini gunanya apa? Gunanya dia memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik. Ya, maksudnya energi listrik ini adalah eh, energi listrik di dalam medan listrik selama waktu yang terbatas. Jadi ada batasnya. Menyimpan sebentar. Nah, berapa banyak jumlah em, voltase yang diberikan pada kapasitor ini menentukan tingkat energi yang bisa disimpan. Itu kayak tingkatnya tertentu. Nah, berapa banyak juga jumlahnya kapasitasnya itu tergantung dengan ukuran plat. Ukuran platnya seberapa besar, lalu jarak antara dua platnya, dan jenis materialnya apa. Jadi depth of material in between. Seringkali di antara dua plat itu ada material sisipannya. Nah, if a voltage is being applied, no electrical current is running through the capacitor except charging current. Jadi saat diberikan eh, voltase tegangan pada kapasitor itu tidak ada arus yang lewat melalui kapasitor kecuali arus charging. Oke. Jadi setelah setelah charging, kapasitornya memiliki voltase yang sama dengan power source. Jadi seringkali di mesin-mesin pasti ada atau yang di alat-alat sirkuit-sirkuit ini ya, electrical pasti ada kapasitornya di dalam situ karena dia dapat menyimpan listrik secara sebentar. Nah, karena ada listrik itu dia lewat aja, eh, pasti kapasitor itu bisa menyimpannya ya untuk si komponen di bawahnya. Jadi kayak support lah si kapasitornya. Nah, simbolnya kalau kapasitor, simbolnya dua bilah yang sama panjangnya. Beda dengan baterai. Kalau baterai itu panjangnya beda. Jadi baterai ini menunjukkan potensial. Ada beda potensial di sini. Jadi yang tadi ditampilkan secara gambar seperti ini ya. Ini charging di sini. Charging itu waktu si kapasitornya dicas atau dikasih listrik. Ya. Mulanya di sini tegangannya kosong, kemudian dicas sampai sini. Nah, tegangannya sama terus. Oke. Nah, ini bentuk kapasitor seperti ini. Ini
bungkus ya, dibungkus pakai tabung. Ya, di dalamnya ada isinya bilas seperti ini. Oke, udah jam 14.46, kita break dulu, masuk lagi nanti jam 3 ya. Istirahat dulu ya. Baik, Pak. Ya, ya kita lanjutkan materinya. Saya ulang sedikit tadi tentang kapasitor ya. Jadi si kapasitor ini eh, bisa mengisi ini ya, mengisi energi listrik ya. Yang mengisi energi listrik. Awalnya ketika kapasitornya masih kosong di sini, masih kosong, arus listrik yang lewat banyak, voltnya sedikit. Jadi berlawanan arahnya, berlawanan jumlahnya dengan arus. Nah, sampai penuh, si kapasitornya penuh, arus listriknya nggak lewat lagi di kapasitor, tapi langsung ke sirkuit, ke rangkaian. Jadi bisa gambarnya seperti ini. Jadi dia udah berhenti ngisi arusnya, tapi voltasenya terus-terusan lewat. Voltnya lewat di kapasitor, tapi arusnya nggak lewat lagi, langsung skip, lanjut. Oke, itu maksud dari gambar ini. Ini bentuknya seperti ini. Nah, si inductivity dari coil ya, dari coil bentuknya kayak gini. Oh, nggak ada di sini. Ya bentuknya kayak kumparan ya, kumparan gulungan gulungan kabel gitu ya. Nah, si coil ini eh, fungsinya ya mirip-mirip seperti kapasitor, tapi sifatnya berbeda. Kalau kapasitor ketika penuh voltnya lewat terus, tapi arusnya tidak. Kalau ini kebalikannya, voltnya nggak lewat situ, tapi arusnya lewat terus. Gitu. Energinya kalau si inductivity ini ya, em, kalau kita matikan rangkaiannya, rangkaian dimatikan, nanti akan terjadi collapse magnetic field. Maksudnya gimana? Ya, si coil ini kan ya, seperti yang kita lihat di atas, coil itu menghasilkan eh, medan magnet. Ya. Jadi ketika suatu coil bermuatan listrik, dikasih listrik, nanti terjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini bisa mengisi energi listrik. Nah, ketika medan magnetnya runtuh gara-gara dihentikan suplai listriknya, eh, arus listrik atau energi listrik yang tersimpan hilang. Nah, itu bedanya sama kapasitor. Kalau kapasitor dia bisa nyimpan terus, tapi kalau oil nggak bisa. Jadi fungsinya beda dengan kapasitor tadi. Oke, kemudian ada transformator, eh, konverter, dan inverter. Jadi bedanya gimana? Kalau transformator, mengubah, ya, dia bisa mengubah eh, voltasenya, voltase AC. Jadi misalnya voltasenya rendah, jadi voltase tinggi. Nah, itu namanya trafo step up. Itu adanya di eh, apa ya, PLTA misalnya atau PLTU. Dia menghasilkan arus sekian, voltnya sekian, mau ditransportkan, mau dialirkan ke tempat yang jauh, dipakailah trafo step up. Nah, tapi kalau dia voltnya naik, pasti ampere turun. Ya, karena kecepatannya tinggi, jumlah yang lewat menurun. Kan kalau ampere nanti jumlah muatan yang lewat. Nah, ketika udah nyampe di dekat perumahan, digunakan trafo step down. Kalau step down berarti tegangannya menurun, berarti arusnya naik. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ini ada hilang di tengah atau hilang di ketika konversinya itu. Makanya nanti ada perhitungan efisiensi. Karena ada beberapa energi yang hilang menjadi panas.
Nah, panas ini memang musuh dari permesinan dan perlistrikan. Jadi nggak bisa dihilangkan karena material itu pasti ketika dialiri energi akan menghasilkan panas di situ. Ya, terjadi apa sih namanya ponon di situ ya. Tapi nggak usah lah saya jelasin ponon itu. Ya ada gerakan molekulnya seperti itu lah ya. Kemudian eh, nah ini gunanya ya ini terjadinya cuma di AC dan prinsipnya adalah induksi magnetik. Makanya pakai coil. Jadi si transformator itu ada dua coil di dalamnya. Coil yang banyak ini ya. Misalnya kan kalau step up berarti eh, dari coil yang sedikit dihubungkan dengan coil yang banyak. Jadi si voltnya itu dari coil yang sedikit ke coil yang banyak nanti makin tinggi naik apa voltnya gitu. Nah, untuk meningkat intinya untuk meningkatkan sama menurunkan volt AC. Contohnya ada welding power source mesin 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 las. Dia bisa mengubah 400 volt main supply ya. Jadi kan kalau di lab itu sekitar 380 sampai 400 sekian volt ya. Kita besar di sini sumber arusnya. Sorry, sumber tegangannya beda dengan yang di rumah itu kan sekitar 220. Nah, itu kalau kita gunakan di mesin las, kita harus turunkan jadi 40 volt. Nah, ini yang digunakan untuk welding. Dan ini juga safe untuk welder. Jadi welder itu jangan kena volt tinggi. Ya, karena volt tinggi itu banyak apa namanya eh, listrik yang terpapar ke tubuhnya gitu ya. Jadi lebih safe kalau semakin rendah voltnya. Lebih kecil kemungkinan kesetrumnya gitu ya. Nah, itu nih saya sebutkan kalau transformator itu eh, terdiri dari inti besi dengan dua ini ya, winding itu apa ya? Besi yang winding. Lekok, lilitan, dua lilitan, ada dua lilitan, ada dua kumparannya itu. Jadi yang datang pertama itu untuk supaya power yang datang, kemudian yang kedua itu yang keluar. Nah, biasanya dia secara listrik diisolasi, jangan sampai terkena satu sama lain. Kalau enggak, nanti dia nyetrum. Karena kita maunya transfernya bukan dari listrik, tapi secara magnet. Oke. Nah, dan juga butuh insulasi ini supaya welder nggak langsung kontak sama voltase dari utama, dari mains-nya, dari gedung gitu ya. Karena dari gedung kan gede ya, 400 volt. Jangan sampai kena ke welder. Kayak. Lalu ada three phase transformator, three phase transformer. Itu punya 3 leg yang masing-masing memiliki primary and secondary windings around it. Jadi 3 kaki di situ ya. Yang diinginkan itu eh, kumparan sekunder, kumparan yang akan keluar itu tidak terhubung dengan beban tertentu, beban apapun. Ya. Arus di kumparan utama, di kumparan yang energi datang tadi harusnya rendah. Harusnya rendah ya. Kalau harus rendah berarti tegangan tinggi. Nah, ini caranya gimana? Caranya kita berikan eh, sejumlah besar apa ya, putaran ya, untuk memproduksi induktansi tinggi.
Misalnya gini ya, ini arus rendah, tegangan tinggi kan. Kita berikan banyak putarannya di sini. Nah, udah dia nggak terhubung ya antara N1 sama N2 nggak terhubung. N itu jumlah putaran, ya, jumlah eh, ya putarannya lah, jumlah lipatannya. Nah, N1, N2 yang ini lebih banyak. Nah, N2 lilitannya lebih sedikit, berarti jadinya nanti voltnya lebih rendah. Tapi karena voltnya lebih rendah, otomatis arusnya lebih besar. Nah, makanya kalau di mesin las, seringkali arusnya itu sampai ratusan ya, sampai ratusan. Sebenarnya kalau di rumah atau dari yang datang, harusnya satuan gitu. Jadi dia bisa arusnya sampai puluhan ratusan. Magnetic flux-nya yang melalui kedua lilitan ini sama, sehingga voltase per turn-nya sama. Rasionya N1 dan N2 itu menunjukkan berapa rasio voltasenya. Ini intinya ya, ini rumusnya. Ya, jadi perbandingan berapa banyak lilitannya itu sebanding dengan berapa banyak voltnya. Seperti itu. Misalnya, sebuah transformator memiliki 420 lilitan pada koil utama, berarti koil datang ya. Dan kalau kita dan untuk meningkatkan voltasenya dikali 3, kali 3. Nah, berapa kali kita butuhkan apa? Berapa kali kita butuhkan berapa banyak lilitan di koil sekunder? Ada nggak jawabannya? Nah, ini bisa dijawab gini ya. Nah, kan N1, ini yang satu ya. N1 per N2 sama dengan P1 per P2, ya kan ya? Tapi kalau kayak itu mungkin N1-nya, kita yang kita cari kan N2 ya. Berarti N2 sama dengan P2 per P1 dikali N1. P2-nya ya meningkat 3 kali ya. Berarti 3 kali P1 per P1 dikali N1. 420. Kita dicoret ya. Berarti 3 kali 420, 1260 liter. Jadi itu gunanya si transformator itu. Kita ingin meningkatkan volt atau menurunkan volt dengan kita atur jumlah lilitan. Oke. Nah, yang kedua, sebuah transformator massa tunggal single phase memiliki rasio 1:2 dan menarik 10 ampere arusnya dari 200 volt sumber arus AC. Nah, kalau voltasenya sekian volt, sekian A, dan transformatornya bagaimana? Nah, ini kita bisa lihat aja dari rasionya 1:2. 1:2. Artinya apa? Artinya kalau volt datangnya 200 volt, keluarnya jadi 100. Sorry, kalau datangnya 200 volt, keluarnya jadi 400 volt, 2 kali lipat. Itu banding 2 kan? Nah, ampernya kebalikan. Ampernya bagi 2, jadi 5 ampere. Gitu ya. Nah, kalau dia 5 ampere,
transformernya berarti sorry, kalau naik voltnya berarti step up nih, step up transformer. Kalau rating, nah nanti baca lagi ya rating transformator itu gimana cara gitu. Kilovolt ampere, tapi kan dikali. Kali berarti 100 dikali 200, sorry, 10 kali 200 berarti 2000 ya. 2000 volt ampere berarti 2 volt ampere. Ini jadi PR, coba pahami lagi ini soal ini. Nah, nomor 2. Cara jawabnya sama kayak nomor 1 ya. Nah, rasio itu N/1/2 ini rasio N1/N2. Coba pahami lagi soal nomor 2. Lalu ada inverter atau rectifier. Ini sering kita dengar ya di peralatan mesin, di AC inverter, kulkas inverter, bahkan mesin las juga ada inverter sekarang ya. Nah, inverter ini beda prinsipnya dengan trafo transformator. Kalau trafo tadi konverter, kalau inverter beda. Ya, inverter dan rectifier itu menjalankan fungsi yang berlawanan pada elektronik sirkuit, pada rangkaian elektronik. Keduanya bekerja sebagai konverter tenaga listrik. Nah, kalau rectifier mengubah AC menjadi DC, sementara inverter mengubah DC menjadi AC. Rectifier itu mengambil daya dari sumber AC dan mengubahnya menjadi DC. Nah, biasanya untuk penggunaan voltase yang lebih rendah dan lebih mudah untuk digunakan rectifier. Nah, kalau konverter gimana dan bagaimana cara kerjanya nanti kita bahas. Kemudian thyristor dan transistor. Jadi ini gunanya untuk mengontrol arus apa namanya, aliran arus ya. Jadi ini mirip saklar lah sebenarnya, fungsi on off. Dan ini komponennya dari semikonduktor tertentu. Oke, sebetulnya ini bentuknya seperti ini. Ini simbolnya. Kemudian, ya maksudnya si thyristor itu supaya eh, nggak ada yang bisa berjalan ke baliknya. Dan juga dia mengarahkan arusnya ke situ dan bisa switch off dari situ. Aplikasinya apa aja ya? Jadi thyristor itu mendukung voltase tinggi dan memiliki eh, pendekatan yang sederhana untuk switch on dan off. Jadi intinya dia tuh bisa digunakan pada speed control, light dimmers, kamera flashes, beberapa tipe sirkuit. Seperti gini, speed control. Jadi kalau tercapai kecepatan tertentu mati, atau light dimmer. Light dimmer itu peredup cahaya. Ya, kalau kena cahaya terlalu terang, rangkaiannya mati kayak gitu. Jadi dia kayak pembatas limiter gitulah, kayak pembatas.
Jadi nggak bisa lewat dari yang diharuskan, yang di set berapa. Kalau melebihi itu nanti tertutup rangkaiannya. Itu tiristor. Sementara kalau transistor, sebentar, ini extremely fast adjustable. Oh iya iya. Ini maksudnya perbandingannya. Kalau tiristor itu dapat dibandingkan dengan katup yang nggak bisa dibuka lagi. Tapi kalau transistor itu katup hidrolik yang cepat dan bisa diatur ulang. Katup ini maksudnya kalau kita bekerja dengan hidrolik aja. Nah, jadi si transistor ini bahannya adalah controllable semikonduktor. Jadi semikonduktor yang bisa diatur. Nah, memang semikonduktor itu sifatnya bisa apa ya, diatur komposisinya ya, motornya, terus kristalnya seperti apa, bahan-bahannya. Jadi kita mau atur sifat-sifat yang diinginkan. Nah, ini bisa switch up hingga 300 ampere pada beberapa periode tertentu. Dan bisa juga digunakan sebagai resistensi variabel. Jadi dia bisa buka tutup dua buka tutup rangkaian dengan cepat. Itu gunanya si transistor ini. Transistor bisa digunakan untuk mengontrol arus keluar dan voltase pada rangkaian tegangan, rangkaian daya ya. Nah, small control current into the base of transistor controls in the main current flow through the transistor. Jadi arus yang kecil menuju base transistor mengontrol main current flow. This means the transistor can be used as amplifier as the main current through. It is more powerful copy of the control current. Jadi maksudnya dia bisa memperbesar arus. Tapi seperti resistor juga ada tenaga yang hilang karena berbentuk panas nanti, dan harus dihilangkan dengan pendinginan agar transistor tidak overheating. Nah, pendinginan ini dapat menggunakan switch ya. Kemudian ada beberapa jenis transistor tergantung bagaimana cara pembuatannya. Ada bipolar junction. Ini junction itu ini sambungan ya, persimpangan. PN junction, sambungan PN. Ada field effect transistor atau FET yang dikontrol dari tegangan, bukan dari arus. Nah, ini mungkin agak membingungkan yang tadi ya. Mungkin agak terlewat yang control current. Coba nanti dibaca ulang yang control current tadi. Nah, ini tim riset saya dulu ada mengerjakan ini ya, metal oxide semikonduktor. Saya juga pernah buat metal oxide semikonduktor, tapi nggak sebagai transistor. Nah, memang kita buat senyawa-senyawa kristal logam oksida ya, yang dapat mengantarkan listrik, punya sifat-sifat tertentu. Nah, kita atur celah energinya ya. Kalau semikonduktor itu bedanya dengan konduktor. Kalau konduktor itu celah energinya
hampir nggak ada, jadi elektronnya bisa lewat begitu saja. Kalau semikonduktor, elektronnya dengan eh, elektronnya itu dari keadaan dasar sama keadaan tereksitasi punya energi yang agak jauh, yang disebut sebagai celah energi atau band gap antara kita. Nah, ya selisihnya itu bisa diatur-atur kalau menggunakan semikonduktor ini. Nah, bahannya adalah metal oxide. Nah, ini intinya dia eh, memiliki kemampuan tertentu yang kita butuhkan sehingga perlu di custom itu lagi. Jadi inti semua ini si transistor itu dibentuk dari semikonduktor yang bisa dibuat secara custom. Nah, perbedaannya transistor sama thiristor ini nih. Oke, terakhir mengenai hazard and electrical safety. Nah, yang namanya bekerja dengan listrik tentu ada resiko tersetrum. Nah, tersetrum itu kenapa? Ya karena ada arus atau tegangan biasanya, tegangan yang eh, melewati tubuh kita sampai ke ground, sampai ke lantai. Nah, karena itu kita harus mengisolasi jalur lewatnya tubuh kita, yang terutama dengan jantung. Nah, eh, safety-nya ya, tentu sebelum memegang benda-benda yang dicurigai mengantar listrik, kita pakai ini ya, test pen itu bisa. Kemudian pakailah terus sarung tangan yang berbahan isolator, kemudian pakai sepatu safety, dan lebih baik lagi kalau ada insulation pad-nya, lebih baik lagi. Nah, bahkan mengganti bolam di langit-langit, ya, tanpa unplugging the lamp, maksudnya mematikan arus listriknya, itu bisa berbahaya karena apa? Kalau menyentuh bagian dari soket yang panas atau yang berenergi itu bisa bahkan membunuh, ya. Bisa mengakibatkan kematian karena tegangannya cukup besar. Bahkan kalau misalkan mati lampu nih, kita matikan semuanya, mati lampu atau dimatikan um, apa namanya sekring yang di luar itu loh, di luar itu. Terus kepegang si kabelnya, kabel listriknya, itu masih ada sisanya karena kan AC kan tadi ya, masih ada si listriknya tuh masih belum mati sepenuhnya. Nah, itu juga masih bahaya. Gimana kalau masih hidup eh, switch-nya yang di luar itu? Berarti aja dia masih ada eh, apa namanya harusnya. Oke, untuk safety tentu kita butuh resistansi yang cukup besar. Welding cable atau kabel las-lasan, belum ngelas. Nah, sebaiknya ya, yang good itu cukup 0,1 ohm hambatannya. Berarti dia bisa menghambat uh, pengantaran listrik di welding cable. Nah, kalau leather gloves, kalau bagi yang punya sarung tangan kulit ya, yang paling bagus kalau uh, isolasinya sampai 10.000 ohm, jadi besar nahanannya. Itu tangan kita safe. Tapi kalau cuma 50 ohm jelek. Nah, kemudian body and skin, ya berarti mengamankan tubuh kita, baju, apron. Nah, itu sebaiknya ditutup dengan hambatan 3.000 ohm. Kalau 1.000 itu termasuk jelek. Safety boot solnya yang bagian luar itu sebaiknya 10.000. Dua 100.000 ini ya. Berarti kiri kanan 200.000 ya. Nah, 200.000. Leather gloves juga 2 biji. Gitu lah ya. Nah, jadi kalau kita
hitung dengan menggunakan mesin las dengan open circuit voltasenya 48 volt, kita bisa hitung berapa besar miliampernya arus yang lewat, ya, effective value, berapa banyak miliampernya. Jadi kalau yang safe, yang bagus semua, ini kok 23.000, bukan 200.000. Oke lah, 23.000 lah ya. 23.000 ohm yang safe-nya. Berarti tersisa 2,1 miliampere. Sementara kalau yang pure, yang jelek tadi, ini kan 1100 ya. 48 volt dibagi 1100 ohm, jadinya 43,6 miliampere. Nah, coba kita lihat. Ini pengaruh listrik terhadap tubuh kita. Kalau 2,1 miliampere itu yang section 1. Ya, antara 0 sampai 25 miliampere. Iritasi kecil, ya paling ada tegang-tegang otot sedikit, normal tapi tidak mematikan. Tapi kalau 43,6 itu di bagian 2, ya, bisa mengakibatkan serangan jantung bahkan sampai kegagalan fungsi tubuh. Nah, jadi sangat penting sekali safety equipment ini, ya, karena tentunya kita bekerja dengan listrik yang besar, ya, baik tegangan maupun arus yang besar. Nah, tapi kalau sampai kena 5 ampere, nah itu sampai mengakibatkan jantung kita bisa berhenti karena besar sekali arusnya di sini. Nah, apalagi kita biasanya kalau ngelas itu kan ada 60, ada 70 ampere ya. Walaupun voltnya juga rendah sebenarnya. Nah, itu harus banyak menggunakan safety-nya ya. Safety-nya harus taat. Jangan sampai menyepelekan safety-safety. Nah, ini cara si listrik itu lewat ke tubuh kita. Ini yang longitudinal, ini yang ke bawah ya. Dari mesin las, berdiri, kan? Berdiri di atas benda kerja yang kena kabel massa. Jadi ya kan ketemunya di sini ya. Ini kabel massanya misalkan negatif, elektrodanya positif dipegang di sini. Dia nggak pakai ini lagi ya, nggak pakai sarung tangan misalnya. Nah, kena lewat jantung, terbakar juga. Bisa juga yang transversal lewat atas. Walaupun dia udah pakai insulation pad di sini, dia nggak grounding ya, tapi dia lewat atas. Itu juga bisa menimbulkan risiko. Tapi setidaknya tidak separah yang di atas. Oke. Nah, kalau yang ini di sebelah kanan itu ada air ya, perhatikan ini ada air nih. Ada air, lebih parah lagi. Ini yang atasnya sumber tegangan, yang sumber listrik, ini juga mesin las. Nah, pegang dua-duanya sampai 3. Jadi lewat semuanya, lewat atas juga kena, bawah juga kena. Jadi semua tubuhnya mengalir listrik yang lewat ya. Itu lebih fatal lagi. Ada ringkasannya ya. Ini ringkasannya dan juga ada rumus-rumusnya. Oke, sekian materi kita. Untuk kali ini ada yang mau bertanya? Memang kita agak cepat ya karena ini review aja. Ada yang mau nanya? Oh, mengenai kuliah, hari Kamis, insya Allah Pak Cahyo masuk ya. Jadi hari Kamis ini Pak Cahyo masuk bahas mengenai ARK ya. Ruangannya di ruangan 110, ruangannya kemarin. Ya, saya juga udah request ke struktural ya, ke Sekjur dan ke TU, dan diperbolehkan pinjam ruangan dari jam 8 sampai selesai, nanti sekitar jam setengah 3 di hari Kamis ya. Kita belajar di 110 sama Pak Cahyo.
Ada yang mau berdiskusi? Ya, Najib silakan. Itu APD ya Pak, hari Kamis Pak. Nggak usah, Atau kita di kelas. bebas? Kita di kelas, jadi bebas. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Berarti kita nggak jadi praktikum ya, Pak? Belum praktikum. Kita teori dulu sama Pak Cahyo. Oke, Pak. Lagi? Ya, nah untuk besok, untuk Rabu ya, Rabu kegiatan online-nya saya ganti dengan tugas ya. Jadi hari Rabu tidak ada Zoom, ya saya kasih tugas aja. Nanti tugasnya saya umumkan di grup ya. Tugasnya seperti apa. Dan saya harap selesai di hari itu juga, di hari Rabu juga. Oke, sebelum bubar kita absen dulu. Ya. Gus Niar ada? Hadir, Pak. Ashari Husin? Hadir, Pak. Ya. Nabil Iksa? Hadir, Pak. Firman Kusairi? Hadir, Pak. Fadil Ahmad Gani? Hadir, Pak. Donik Ada Pradipta? Hadir, Pak. Hadir. Farhan Salim? Hadir, Pak. Doni Julkiman? Hadir, Pak. Mikael Bakara? Hadir, Pak. Adrian Valentino? Hadir, Pak. Adnan Faisal Majid? Hadir, Pak. Hitrik? Hadir, Pak. Rizky Haikal? Hadir, Pak. Najib ada ya? Hadir Pak. Logi Hermansyah? Hadir, Pak. Hasbibiullah? Hadir, Pak. Takikil Imdadi? Hadir Pak. Gunawan Syaputra? Hadir, Pak. Rudi Sianipar? Ada Rudi? Rudi Hamonangan Sianipar ada? Skip dulu. Hadir dia Pak. Dia hadir Pak. Ini dia Pak. Mana? Ini Pak. Lagi di mana tuh? Oke. Sapriyadi ada? Hadir, Pak. Fajar Zaki? Hadir Pak. Ya. Jelianti? Hadir, Pak. Agung Prasetyo? Hadir, Pak. Daniel Siregar? Hadir, Pak. Mikdanul Asror? Hadir Pak. Grace Angel? Hadir, Pak. Syifa Dwiyanti? Hadir, Pak. Ega Rayani? Hadir, Pak. Aditya Silaban? Hadir, Pak. Oke, ada semua ya. Oke. Oke, demikian perkuliahan kita untuk hari ini ya. Ini review sedikit tentang kelistrikan. Nanti silakan saudara explore lebih dalam lagi mengenai kelistrikan, terutama yang berkaitan dengan peralatan-peralatan las. Demikian saya tutup kuliahan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.